Ya, jangan maju, udah. Tahan. Awas, Pak. Bang, misi Bang, jangan pakai nama. Jangan pakai nama. Woi. Baju biru minggir. Betok aja walangnya. Bebas ya, jangan macem-macem. Udah, jangan maju. Apa lu ngapus lu? Buka enggak? Di mabos. Buka enggak? Gimana macam lu? Ini dulu. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang sedang Anda saksikan adalah kedatangan dari Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang akhirnya tiba di Jakarta, bahwa pemeriksaan atau pemanggilan seharusnya dilakukan pagi tadi dan kemudian baru sekarang tiba di Bareskrim. Panji Gumilang dipanggil Bareskrim Polri hari ini untuk mengklarifikasi kasus dugaan penistaan agama yang sudah dilaporkan oleh sejumlah pihak. Panji dilaporkan atas dugaan penistaan agama Islam dari dua laporan polisi, yaitu dari pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center, Ken Setiawan, tertanggal 27 Juni 2023. Kemudian Panji diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Sebelumnya Panji Gumilang juga dilaporkan oleh Forum Pembela Pancasila atau FAPP pada Jumat 23 Juni 2023 juga atas dugaan penistaan agama. Polri telah memeriksa sejumlah saksi ahli seperti dari Majelis Ulama Indonesia MUI, kemudian dari Kementerian Agama, selain dari pelapor sendiri. Untuk itu hari ini Panji Gumilang dipanggil untuk memberikan klarifikasi sebagai terlapor. Kami bergabung dengan reporter Metro TV yang sudah berada di Bareskrim Polri, ada Lis Pratiwi. Lis, selamat siang. Bisa Anda informasikan ke kami apa yang sedang terjadi saat ini di sana? Ya, Anggi, saat ini situasi di Bareskrim Mabes Polri ini cukup ricuh. Baru saja sekitar tidak sampai 5 menit yang lalu, ini Panji Gumilang selaku pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun tiba di Bareskrim Polri untuk menghadiri pemeriksaan terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan olehnya. Pada saat tiba, Panji Gumilang ini didampingi oleh sekelompok orang dan awak media yang berada di Bareskrim ini sudah menunggu sejak pagi hari. Kami sudah membentuk semacam barikade untuk melakukan doorstop atau wawancara dengan formasi yang sudah tertib begitu. Namun pada saat Panji Gumilang dan rombongan ini datang dari depan Bareskrim, mereka berjalan kaki dari depan gedung Bareskrim dan ada satu orang dengan menggunakan baju berwarna biru dongker yang berada tepat di depan Panji Gumilang, sehingga posisinya ini menutupi awak media yang bersiap untuk mengambil gambar maupun melakukan wawancara. Para awak media ini sebelumnya sudah meminta dengan sopan agar pria tersebut ini menyingkir. Namun sepertinya pria tersebut adalah pihak dari Panji Gumilang sendiri yang memang sengaja untuk menutupi posisi dari Panji Gumilang. Kami akan mengkonfirmasi lagi siapa sebenarnya pria ini karena dari awak media pun tidak ada yang mengenalinya. Dan inilah awal mula dari kericuhan tersebut. Begitu Panji Gumilang posisinya sudah dekat dengan awak media. Di sini terjadi saling dorong, kemudian ada sejumlah awak media karena memang kondisinya cukup ramai sehingga ada beberapa yang terjatuh, bahkan alat-alat liputan dari rekan-rekan media juga ini banyak yang rusak. Kami berupaya untuk meminta keterangan karena Panji memang dalam posisinya pada hari ini datang ke Bareskrim sebagai saksi, sehingga kami hanya ingin meminta keterangan awal terkait dengan persiapan dan juga rencana apa saja klarifikasi yang akan disampaikan kepada kepolisian pada hari ini. Namun ternyata situasinya memang sangat ricuh. Sejumlah awak media ini
terluka, kemudian juga ada seperti kacamata teman-teman media yang rusak, kemudian juga alat-alat liputan yang rusak, bahkan ada beberapa yang terjatuh. Terjadi saling dorong antara para pihak dari Panji Gumilang dengan awak media, dan sekarang Panji Gumilang sendiri sudah masuk ke dalam ruang Bareskrim, dan awak media berusaha untuk bermediasi dengan pihak-pihak yang tadi sempat melakukan kontak fisik dengan awak media itu sendiri, dan Panji Gumilang sendiri sudah berada di dalam tanpa memberikan statement apapun kepada awak media. Demikian Anggi untuk informasi sementara dari kami. Oke, Liz, berarti sampai sekarang belum ada respon ya dari pihak Bareskrim, kepolisian, atau juga dari pihak Panji Gumilang berkenan dengan tadi saling dorong di depan Bareskrim? Mohon maaf Anggi, bisa diulang? Ya, Liz, berarti ini karena tadi kondisinya tidak kondusif, saling dorong, ada media yang juga terjatuh, ini belum ada respons baik dari polisi ataupun pihak Panji Gumilang soal kejadian tadi ya? Ya Anggi, untuk saat ini sendiri memang belum ada respon dari Bareskrim karena kejadiannya ini baru saja terjadi sekitar 10 menit yang lalu. Namun sebelumnya dari pihak Dirtipidum Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Juhandani, ini sudah menjelaskan, dia sudah mengkonfirmasi bahwa Panji Gumilang memang akan hadir antara pukul 1 hingga pukul 2 siang, dan dilakukan untuk memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan dilaporkan oleh dua pihak, yakni dari Forum Advokat Pembela Pancasila dan juga dari individu. Polisi juga mengatakan bahwa rencana yang akan dilakukan pada esok hari ini masih menunggu bagaimana situasi penyidikan pada hari ini. Polisi pun akan terus melakukan pengumpulan barang bukti agar menentukan apakah berkas perkara pada hari ini bisa naik ke tahapan selanjutnya. Dan tampak sekali, dan saat ini kericuhan masih terjadi di Bareskrim Polri, kendati dari pihak Panji Gumilang ini sudah masuk ke dalam ruang pemeriksaan, namun ada sejumlah pihak yang berada di luar dan terus dimintai keterangan oleh awak media karena sempat menghalangi proses peliputan yang sedang dilakukan. Oke, Liz, kami sedang menayangkan, ini adalah visual ketika Panji Gumilang tiba, dan sesuai dengan deskripsi Anda tadi bahwa memang ada satu orang yang sepertinya yang disayangkan tadi ya oleh awak media ya, bahwa menghalangi proses pengambilan gambar begitu. Oke, Liz, jadi tadi sebelum Panji tiba, ini kan sempat ada perwakilan dari Forum Advokat Pembela Pancasila ya, yang juga memberikan tambahan bukti di hari ini. Anda melihat mereka atau para pelapor hari ini juga masih berada di lokasi? Mohon maaf, Anggi, boleh diulang pertanyaannya? Baik, Liz, bisa mendengar suara saya? Bisa, Anggi? Oke. Liz, apakah dari pihak pelapor, termasuk yang tadi hadir lebih dahulu untuk memberikan bukti tambahan ke Bareskrim, ini masih berada di lokasi dan juga menunggu Panji? Ya, sebelumnya ada ketua dari Forum Advokasi Pembela Pancasila yang berada di lokasi, yakni Ihsan Tanjung. Ia mengatakan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ia keluar dari gedung Bareskrim Polri ini untuk memberikan keterangan kepada awak media bahwa kedatangannya bertujuan untuk menyerahkan bukti tambahan. Total ada 10 bukti tambahan berupa video yang ia berikan kepada kepolisian pada hari ini, melengkapi berkas pada saat pelaporan di akhir Juni lalu. Ia sempat mengatakan bahwa ia akan tiba kembali pada pukul 1 sembari menunggu Panji Gumilang di lokasi. Namun hingga saat ini memang pada saat terjadi kericuhan tadi agak sulit untuk melihat apakah Ihsan Tanjung sendiri akhirnya kembali ke gedung Bareskrim atau masih berada di luar untuk beristirahat. Dan tadi juga dalam keterangannya bahwa Ihsan Tanjung menjelaskan total ada sekitar 15 barang bukti yang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, dan ia pun
masih akan terus melakukan pemeriksaan. Sebelumnya ia sudah diperiksa pada saat memberikan laporan, dan memang selain Panji Gumilang yang diperiksa pada hari ini, kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya. Di antaranya adalah para pelapor, yakni ada 2 pihak dari Forum Advokasi Pembela Pancasila dan juga dari individu. Kemudian ada pula dari sejumlah saksi ahli, termasuk dari Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia. Memang pemberian atau permintaan keterangan dari sejumlah saksi ini dilakukan untuk memberikan hasil yang komprehensif apakah laporan terkait dugaan penistaan agama atau ajaran yang melenceng dari ajaran Islam ini yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun, pimpinan dari Panji Gumilang ini memang benar terbukti. Tadi juga ditanyakan kepada Dirtipidum Bareskrim Polri, yakni Brigjen Johan Dani, bahwa apakah di kemudian hari akan ada sejumlah saksi dari ulama-ulama terkenal di Indonesia seperti Adi Hidayat maupun Ustadz Solmed. Namun ia mengatakan memang hal ini masih terus dipertimbangkan karena tentunya pemberian keterangan dari para ahli sangat dibutuhkan, mengingat kasus Al Zaitun ini sudah menjadi satu isu nasional yang mendapatkan perhatian dari banyak pihak termasuk dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah memberikan penegasan bahwa memang pemerintah ini akan fokus mendalami kasus ini. Apakah ada dugaan penistaan agama seperti yang dilaporkan oleh sejumlah pihak dan juga isu-isu terkait dengan ajaran melenceng yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Anggi? Baik. Ya, Liz, sebenarnya kedatangan dari Panji Gumilang ini sangat kita tunggu ya berkenaan, karena pada saat klarifikasi di Bandung pada saat itu juga Panji Gumilang ini juga tidak memberikan hasil yang signifikan sebenarnya dan bisa kita anggap gagal begitu ya. Kemudian ada pernyataan dari Menko Polhukam juga berkenaan dengan kasus ini yang disebut ada pidana. Menurut Anda dari agenda hari ini apa yang akan paling dikejar oleh Bareskrim? Ya Anggi, sejauh ini dari Bareskrim Polri ini sudah menegaskan bahwa pemanggilan dari Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren ini adalah sebagai saksi. Ia saat ini dimintai keterangan atau memberikan klarifikasi sehingga belum ada kapasitas lebih. Polisi juga belum bisa memastikan apakah nantinya Panji Gumilang akan langsung ditahan, karena menurut Bareskrim bahwa tentunya penyelidikan lebih lanjut harus dilakukan dan pengumpulan bukti-bukti juga masih akan terus dilakukan. Kepolisian juga tidak hanya memberikan keterangan atau meminta klarifikasi dari Panji Gumilang, namun sejumlah pihak yang terlibat, sehingga sejauh ini para pelapor juga terus memberikan bukti-bukti tambahan untuk memvalidasi laporan terkait dengan dugaan penistaan agama tersebut. Dan tidak hanya oleh kepolisian, namun sebelumnya Panji Gumilang juga sudah mendapatkan atensi dari berbagai pihak, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil selaku gubernur juga sudah melakukan pertemuan, dan juga ada konsolidasi dengan tim investigasi dari Pemprov Jawa Barat terkait dengan klarifikasi atau dugaan-dugaan yang menguat terkait dengan Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Namun pertemuan dengan Ridwan Kamil dan juga tim investigasi Pemprov Jawa Barat tersebut memang tidak menemukan titik temu atau tidak berhasil. Dan selain itu juga dari Majelis Ulama Indonesia juga berupaya untuk meminta keterangan dari Panji Gumilang. Namun sayangnya Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren ini menolak pertemuan tersebut. Ia hanya meminta daftar pertanyaan dari MUI dan mengatakan akan menjawabnya dan membutuhkan waktu tertentu untuk mengembalikan jawaban dari daftar pertanyaan tersebut. Untuk kasus dari Ponpes Al Zaitun ini sendiri memang cukup banyak kontroversinya yang beredar di masyarakat karena diduga menyalahi aturan dan juga ajaran Islam yang selama ini. Anggi? Baik, Liz Pratiwi, terima kasih atas laporan Anda dan kami akan terus pantau perkembangan dari sana.